warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahil Nora Firdasyatza. Saya dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat database melalui aplikasi Laragon. Gimana caranya? Yuk kita simak. Oke, pertama-tama di sini kita akan membuka aplikasi Laragon. Nah, sudah kebuka. Di sini kita aktifkan dulu Laragonnya dengan cara mengklik Start All. Kemudian kita buka menu database-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke phpMyAdmin. Atau kalian juga bisa buka phpMyAdmin itu melalui web browser ya guys ya. Nah, di sini karena aku akan membuat seperti aplikasi di kasir, maka kita akan membuat nama database-nya yaitu db kasir. Kemudian create ya guys. Oke, untuk tabel yang pertama kita kasih nama yaitu barang. Number of column-nya tetap diempatin ya teman-teman. Kita create. Nah, di sini kita isi yang pertama dengan ID underscore barang. Setelah itu tipe datanya kita menggunakan integer. Untuk like values-nya kita menggunakan 11. Lalu di sini karena ID kita aktifin auto increment dan primary key. Oke. Lalu yang kedua kita isi dengan nama barang. Untuk tipe datanya di sini menggunakan varchar. Yang setelahnya untuk like values-nya di sini 100. Lainnya kosongin aja ya guys. Lalu yang ketiga, kan kita kasih nama harga dengan menggunakan tipe data integer juga, like values-nya 11. Lalu di sini kita akan isi dengan stock. Tetap tipe datanya menggunakan integer juga, untuk like values-nya 11. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini setelah tabel barang kita save, kita membuat tabel yang kedua yaitu tabel pelanggan. Nah, di sini kita klik create new tabel. Apa tadi namanya? Tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggan tetap 4 ya guys. Lalu kita klik create. Oke, itu nama yang pertama kita masukkan ID pelanggan. Tipe datanya integer, like values-nya itu 11. Lalu kita aktifin PK dan auto increment-nya. Kita klik centang. Oke. Yang kedua si nama. Untuk tipe datanya di sini kita menggunakan varchar ya guys ya, karena nama itu huruf. Dan di sini likes-nya 100. Lalu bawahnya kita masukkan alamat. Alamat itu teks. Likes-nya kosongin. Lalu yang terakhir ini telepon. Nah, telepon ini kita menggunakan tipe data varchar dan untuk likes-nya kita isi dengan 15. Oke, setelah itu kita simpan lagi. Oke, sudah selesai tabel pelanggannya. Sekarang kita buat tabel baru lagi. Kita create new tabel. Di sini kita akan membuat tabel user. Nah, untuk kolomnya untuk number of kolomnya tetap 4. Di sini kita isi dengan ID users. Oke. Menggunakan int dan like-nya 11. Jangan untuk ini auto increment-nya tidak usah dihidupkan ya guys, dan juga primary key-nya tidak usah. Lalu username. Ini kita isi dengan varchar. Likes-nya 50 saja. Yang ketiga kita isi dengan password. INTE. Untuk tipe datanya kita gunakan varchar juga. Likes-nya 255. Untuk yang keempat yaitu level. Untuk tipe datanya kita gunakan enum atau admin kasir. Karena ini. Oke, tabel user sudah selesai, kita save. Oke, tabel user selesai, kita akan membuat tabel baru yaitu yang bernama tabel transaksi. Untuk kolomnya kita tambahin ya guys, kita akan menjadikan 5. Create. Nah, untuk yang pertama kita isi dengan ID transaksi. Tipe datanya tetap menggunakan integer dan kita aktifkan PKEI-nya, PKEI auto increment dan primary key ya guys. Oke, yang kedua kita menggunakan ID pelanggan. Tetap menggunakan integer, tapi di sini kita aktifkan FK-nya guys, yaitu foreign key. Lanjut untuk kolom yang ketiga, kita isi dengan ID user. Untuk tipe datanya di sini kita menggunakan int dan untuk tabel yang kelima kita isi dengan tanggal.
Di sini menggunakan date time ya guys, date time, sorry. Nice. Untuk yang terakhir kita isi dengan total. Nah, total ini tipe datanya tetap integer. Oke, kita save. Ini kita akan membuat tabel baru lagi. Banyak sekali ya tabelnya teman-teman. Di sini kita akan membuat tabel detail transaksi. Tabel detail underscore transaksi. Untuk kolomnya kita menggunakan 5 kolom. Create. Yang pertama kita isi dengan ID detail. ID detail kita isi dengan integer, primary key dan auto incrementnya kita aktifin. Kemudian yang kedua kita isi dengan ID transaksi, tetap menggunakan integer. Lalu di sini kita menggunakan ID barang, tetap menggunakan integer. Kemudian kita di sini isi QTNY ya guys, agak tahu cara nyebutnya. Tetap menggunakan tipe data integer. Kemudian yang terakhir yaitu subtotal. Lagi-lagi tipe datanya tetap integer. Oke, dan yang terakhir kita akan menambahkan foreign key ya guys. Contohnya kita pada tabel transaksi. Nah, di sini kita akan membuka tabel transaksi. Nah, ini tabel transaksinya udah kebuka, kita pilih struktur. Setelah pilih struktur, kita pilih relation view. Nah, di sini kita pilih filenya itu dari kolom ID pelanggan, diarahkan ke tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan. Oke. Kemudian kita save. Kemudian kita buka juga pada detail transaksi. Kita pilih struktur. Kita buka relation view. Nah, di sini kita gunakan ID transaksi ke tabel transaksi. Oke. Lalu yang kedua, tidak, ini di save dulu. Lalu kita buka tabel detail transaksi, struktur, relation view. Kita pilih ID barang. Lalu kita arahkan ke tabel barang. Nice. Oke, teman-teman, sekian itu tadi cara membuat database video dari saya. Mohon maaf jika saya masih ada salah pengucapan dan salah dalam mengartikan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.